Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin. Summa ila kafati awliya'illah min waliyyin wa waliyyan min masyariqil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha aina ma kanu wa kanat arwahum sayyidil imam Jalaluddin al-Mahalli wa Jalaluddin al-Suyuti wa Sayyidina al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun wa Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki wa jami' masyayikhina wa muallimina fid din wa walidina wa amwatina wa amwatil muslimin anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yunawwir daraihahum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan aneka nikmat dan karunia-Nya, di mana pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, sehat wal afiyah, diberikan hidayah dan taufik sehingga ringan langkah kita menuju ke masjid yang kita cintai untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah, beriktikaf dan juga mengikuti pembacaan tafsir Jalalain setiap malam Rabu. Semoga apa yang kita lakukan ini dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadir di tengah kita orang tua kita Al-Ustadz Imran Lutfi, Al-Ustadz Fakhri Mufti. Kita doakan semoga diberikan umur panjang, sehat wal afiyah. Para orang tua, hadirin hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas ayat demi ayat yang ada dalam surah Al-Kahfi, dimulai dari wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Kita ulangi apa yang kita sampaikan kemarin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqrab min hadza rashada ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. Sadaqallahul azim.
Dalam ayat ini Allah berfirman, wala taqulanna lisyai'in, dan jangan sekali-kali engkau mengatakan sesuatu. Jangan sekali-kali engkau mengatakan tentang sesuatu. Inni fa'ilun dzalika ghada, saya akan mengerjakan pekerjaan ini besok hari atau esok hari. Esok hari pekerjaan ini akan saya lakukan. Illa ayyasha Allah, kecuali semuanya itu dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, di mana ketika Nabi berkata kepada orang-orang yang mendesak atau yang penasaran tentang cerita Ashabul Kahfi, kemudian Nabi mengatakan, besok akan saya ceritakan tentang Ashabul Kahfi kepada kalian semua. Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Pada saat itu Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Kejadian ini bisa dilihat bahwasanya Nabi mungkin lupa, atau bisa Nabi lupa. Yang ingin kita bahas di sini adalah tentang sifat lupa yang terjadi kepada diri Nabi. Apakah lupanya Nabi itu sama dengan manusia biasa? Apakah kita beradab kalau kita mengatakan, oh Nabi itu lupa mengucapkan insya Allah? Walaupun ayat ini menerangkan bahwasanya Nabi tidak mengucapkan insya Allah, kemudian ditegur sama Allah dengan ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah, yang makna bebasnya jangan sekali-kali kamu mengucapkan besok aku akan kerjakan pekerjaan ini tanpa mengucapkan insya Allah. Maka ketika ini terjadi kepada diri Nabi, maka kita akan melihat bahwasanya lupanya Nabi, sifat lupanya Nabi itu tidak sama dengan lupa yang dilakukan oleh manusia seperti kita. Kalau lupanya kita itu memang kita betul-betul lupa, karena manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Dikatakan insan karena likasrati nisyanihi, orang disebut insan karena banyak lupa, sehingga makhluk yang banyak lupa itu dinamakan insan. Tapi lupa yang terjadi kepada diri Nabi ini tidak sama dengan lupa yang terjadi kepada diri kita. Nabi lupa itu memang sengaja dibikin lupa sama Allah, untuk menjadikan lupanya Nabi ini sebagai munculnya hukum syariat. Jadi kalau lupanya kita memang lupa, tapi kalau lupanya seorang Nabi itu dibikin lupa oleh Allah biar ada syariat yang bisa diterangkan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak terjadi hal seperti ini, maka bisa jadi hukum itu tidak akan muncul. Kayak Nabi ketika sholat bersama para sahabat, kalau tidak salah sholat zuhur. Ketika sholat zuhur, Nabi jadi imam, tahu-tahu baru 2 rakaat Nabi salam.
Kalau kita yang mengetahui kejadian itu, kita pasti mengatakan, oh imamnya lupa. Pada waktu itu Nabi habis salam, kemudian ada sahabat namanya Dzulyadain. Itu menegur Nabi, bukan menegur, mempertanyakan kepada Nabi. Aku siratis sholah, apakah sholat zuhur ini dikosor wahai Nabi? Apakah sholat kita tadi itu dikosor, kok sampai 2 rakaat? Kemudian pas ada pertanyaan seperti itu, Nabi nanya kepada sahabat yang hadir, apakah benar perkataan Dzulyadain ini? Kemudian sahabat menjawab iya. Seketika Nabi berdiri dibarengi para sahabat, kemudian meneruskan sholat zuhur, nambah 2 rakaat lagi, kemudian salam, kemudian sujud sahwi, salam. Jadi nggak bubar. Kalau kita barangkali bisa bubar ini, 2 rakaat, kemudian imamnya sudah zikiran, kemudian adanya yang negur, tadi sholatnya baru 2 rakaat sudah salam. Itu kalau antara imam dengan makmum tidak klop, tidak ada dasar ilmunya, maka bisa bubar, atau bisa jadi diulangi lagi dari awal, sholatnya diulangi lagi. Tapi kalau Nabi tadi ketika 2 rakaat salam, kemudian ditegur oleh sahabatnya, langsung diteruskan lagi 2 rakaat, kemudian sujud sahwi. Para ulama ketika melihat kejadian ini tidak menuduh Nabi lupa, tapi Allah bikin Nabi itu lupa biar keluar hukum bahwasanya kalau orang sholat belum waktunya salam sudah salam, kemudian dia ingat, sedangkan jarak antara dia ingat dengan salam masih belum lama, maka dia boleh langsung nambah rakaat, kemudian sujud sahwi. Sama seperti kejadian ini, ketika Nabi tidak mengucapkan insya Allah, itu Nabi dibikin lupa sama Allah biar tahu, sebagai pelajaran bagi umatnya bahwasanya kalau ingin berjanji kepada orang lain atau ingin melakukan sesuatu, maka hendaknya diiringi dengan ucapan insya Allah. Sehingga dengan insya Allah ini ada harapan supaya Allah mewujudkan apa yang kita rencanakan. Maka insya Allah itu walaupun di sini bentuk ayatnya adalah larangan keras. Biasanya kalau di dalam usul fikih itu, kalau ada larangan, ada ayat berbentuk larangan, maka dia jatuh hukum haram. Wala taqrabuz zina, berarti hukumnya haram. Jadi larangan, bentuk ayat larangan di dalam Al-Quran itu jatuh hukum haram. Apa lagi? Apa lagi yang larangan itu? Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, berarti kita makan hak orang lain hukumnya haram. Dan banyak lagi. Pokoknya bentuk kata yang diawali dengan kata tidak boleh atau jangan, biasanya di situ akan jatuh hukum haram. Tapi pada kejadian ini, walaupun bentuk katanya wala takulanna, jangan sekali-kali mengucapkan, walaupun ada penekanan,
Tapi ulama sepakat bahwasanya orang yang lupa mengucapkan insya Allah itu tidak jatuh hukum dosa. Karena mengucapkan insya Allah itu bukan wajib tapi sunnah. Sehingga ketika orang-orang lupa mengucapkan insya Allah jatuh pada hukum makruh. Hukumnya makruh, tidak haram. Walaupun tadi bentuk kata larangannya pakai wala taqulanna, jangan sekali-kali engkau mengucapkan sesuatu tanpa ada dibarengi dengan insya Allah. Tapi di sini jatuh hukumnya makruh. Orang tidak mengucapkan insya Allah ketika berjanji, ketika mengucapkan sesuatu yang bakal dia lakukan tanpa mengucapkan insya Allah, dia tidak jatuh hukum haram tapi hukumnya makruh. Jadi di sini juga memberikan pelajaran tentang bagaimana adab kita kepada Nabi, bahkan kepada nabi-nabi yang lain. Ketika para nabi itu kayak Nabi Adam, jangan sampai mengucapkan Nabi Adam berdosa walaupun melakukan pelanggaran berupa makan buah khuldi. Karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari melakukan dosa. Kayak apa lagi? Kayak nabi-nabi yang lain. Maka kita jangan sampai mengatakan itu sebuah kesalahan. Tapi kita harus lebih beradab lagi agar kita tidak mensifati Nabi dan Rasul itu sebagai manusia yang pernah melakukan salah dan dosa. Itu enggak boleh. Di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah kita enggak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi kalau para nabi, para rasul, mereka itu maksum, mereka itu terjaga. Adapun para ulama, para kekasih Allah itu mahfuz, terjaga. Terjaganya itu dia melakukan dosa, tapi tidak berselang lama dosanya itu diampuni oleh Allah. Jadi kalau selain Nabi, entah itu para wali, para ulama, mereka adalah manusia, pernah melakukan dosa atau sempat melakukan dosa, tapi mereka akan mengikuti atau ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan bersegera untuk bertaubat kepada Allah sehingga dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada ayat wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan maksiat yang engkau lakukan itu dengan melakukan amal ibadah. Jangan dibiarkan begitu saja sehingga dosa itu betul-betul dicatat oleh Allah. Tapi kalau ketika kita melakukan dosa kemudian ingat kepada Allah, beristighfar, kemudian mohon ampun kepada Allah, maka dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wadzkur rabbaka idza nasita. Maka ketika engkau lupa kepada Allah, maka berzikirlah atau ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala idza nasita, apabila engkau lalai, apabila engkau lupa. Waqul, dan katakan wahai Muhammad, asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Semoga dengan mengingat kepada Allah, Allah berikan hidayah
kepadaku untuk bisa lebih dekat lagi untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qul asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Ini adalah pengharapan, yaitu agar seorang mukmin, seorang muslim setiap harinya harus ada peningkatan. Asa rabbi ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Barangkali sekarang seperti ini, besok kalau bisa lebih baik lagi. Jadi seperti itulah sifatnya orang yang beriman, dan seperti itulah derajat yang dimiliki oleh Nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu setiap hari derajatnya bertambah. Tidak ada penurunan. Jadi Nabi itu tiap hari bertambah. Derajatnya di hadapan Allah bertambah. Kalau kita kan kadang naik, kadang turun. Tergantung situasi. Kalau lagi enak, kita giat ke masjid, sering dzikiran dan seterusnya. Kalau lagi sumpek, sudah semuanya ditinggal. Makanya iman kita itu kadang naik turun, tergantung kondisi. Tapi kalau Nabi itu tiap hari bertingkat, bertambah. Sehingga tidak ada satu manusia pun yang bisa mengalahkan ketinggian derajat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi doa yang dipanjatkan oleh umatnya. Mulai doa yang berupa sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, itu kan doa. Doa itu akan terus menambah derajatnya Rasulullah walaupun sudah di alam barzah. Belum lagi doa yang dipanjatkan ketika habis azan. Maqamam mahmudan lilladzi wa'adta. Itu maqamam mahmud, derajat terpuji itu akan terus dikumandangkan oleh umat Islam sampai akhir zaman. Itu juga akan menambah derajatnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi syariatnya yang diajarkan oleh Nabi kepada umatnya kemudian dipraktekkan. Berapa itu pahala yang didapat oleh Nabi? Per kepala dapat berapa? Tiap orang bisa ibadah itu semua berkat ajaran yang sudah Nabi sampaikan. Mulai dari zaman sahabat sampai akhir zaman. Kira-kira berapa itu? Orang ngajar anak kecil satu saja, kemudian anak kecil itu bisa membaca Fatihah, kemudian Fatihahnya dipakai buat sholat, maka ustadznya itu setiap anak kecil membaca Fatihah dapat pahalanya. Itu baru ngajar satu anak. Kalau Nabi ngajar semua umatnya, itu berapa pahala yang terus mengalir kepada Nabi Muhammad SAW. Maka tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan derajat ketinggian dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina. Dan mereka itu ashabul kahfi berada di dalam gua selama 300 wazdadu tis'ah ditambah 9. 309 tahun menurut perhitungan Hijriyah. Qulillahu a'lamu bima labisu. Katakan wahai Muhammad, Allah Maha mengetahui berapa lama mereka berada di dalam gua tersebut.
Lahu ghaibus samawati wal ard. Milik Allah lah semua yang gaib di atas langit ataupun di dalam bumi. Kemudian absir bihi wa asmi'. Absir bihi wa asmi'. Ay billahi hiya sighatu ta'ajjub. Absir bihi bisa dua makna. Kalau kita mengikuti apa yang ditafsirkan oleh Imam Jalaluddin dalam tafsir ini, absir bihi itu artinya ungkapan betapa tajamnya penglihatan Allah. Jadi kata ta'ajub, kata heran, apalagi ya, mengungkapkan keheranan. Absir bihi wa asmi', betapa tajamnya penglihatan Allah, wa asmi', dan betapa tajam pekanya pendengaran Allah, gitu. Asmi' bihi, absir bihi wa asmi'. Bimakna ma absarahu wa ma asma'ahu wa huma ala jihatil majaz wal murad annahu ta'ala la yaghibu an basarihi wa sam'i syai'un. Dalam artian tidak ada yang luput dari penglihatan Allah dan tidak ada yang luput dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Ini makna pertama, absir bihi wa asmi', di mana ditafsirkan sebagai kalimat ta'ajjub, sesuatu yang mengherankan, atau ketika kita melihat sesuatu yang mengherankan itu di dalam bahasa Arab pakai absir bihi, atau ma akbaro. Biasanya didahului sama ma, kemudian pakai isim tafdil, atau isim tafdil dulu kemudian dibarengi dengan bihi. Ma ajmala itu artinya betapa indahnya. Bisa pakai susunan seperti itu, ma ajmala, itu artinya betapa indahnya. Atau bisa juga pakai ajmil bihi, itu sama, betapa indahnya atau betapa bagusnya, sama kayak ini, absir bihi. Ada lagi ulama yang menafsirkan absir bihi itu bukan ta'ajjub, tapi fi'il amr. Absir, lihatlah, bihi, dengan penglihatan Allah, wa asmi', dan dengarlah dengan pendengaran Allah. Kalau ini lebih mendalam. Absir bihi, ketika di sini Allah mengangkat perbincangan tentang lahu ghaibus samawati wal ard, milik Allah lah segala yang gaib yang berada di langit dan di bumi. Absir bihi, maka lihatlah dengan penglihatan Allah, sehingga yang gaib itu bisa menjadi terang. Itu. Jadi makna yang kedua ini, ada seorang mufassir yang lebih memilih absir sebagai kata perintah, bukan ungkapan keheranan, tapi kata perintah. Absir bihi, bi di sini bimakna ma'iyah, berbarengan. Absir bihi,
maka lihatlah dunia ini dengan penglihatan Allah. Kalau seorang manusia mampu melihat apa yang dilihat dengan penglihatan Allah, maka segala yang gaib itu akan bisa tersingkap. Tidak ada yang rahasia lagi. Sebagaimana Nabi Yusuf ketika digoda oleh seorang wanita, maka Nabi Yusuf melihatnya wanita ini bukan wanita. Nabi Yusuf melihatnya dengan penglihatan Allah bahwasanya ini adalah sebuah godaan. Jadi bukan wanita yang bisa dinikmati, tapi ini adalah dosa yang bisa membakarnya. Sehingga Nabi Yusuf tidak tergoda, karena yang dilihat itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tapi sesuatu yang mencelakakan. Karena Nabi Yusuf melihatnya dengan penglihatan Allah. Dan kita pun seyogyanya seperti itu. Ketika melihat dunia itu, lihatlah bahwasanya dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah. Bukan kita melihat dunia ini sebagai tempat kita bersenang-senang. Absir bihi. Lihatlah dengan penglihatan Allah. Bagaimana Allah melihat dunia ini? Bahkan ada yang menceritakan setelah dunia ini diciptakan, Allah tidak melihat dunia ini. Karena begitu banyak yang bisa, begitu hinanya dunia. Makanya ulama-ulama yang betul-betul mengenal Allah, maka mereka tidak silau dengan urusan dunia. Karena yang mereka lihat adalah ini adalah ujian. Beda dengan kita. Kita dapat nikmat ini, kita anggap ini betul-betul nikmat yang harus dinikmati. Sehingga kita tidak melihat apa di balik nikmat tersebut. Makanya kita itu sering tertipu di situ. Kita selaku manusia biasa, penglihatan kita kepada dunia pun ya biasa-biasa saja. Yang enak ya dinikmati, yang enggak enak kita jauhi. Itu saja barangkali. Tapi kalau ulama yang betul-betul ulama, ketika melihat dunia itu, maka melihat bagaimana Allah melihat dunia. Sehingga mereka tidak tergelincir di dalam urusan dunia. Absir bihi. Lihatlah dunia ini dengan penglihatan Allah. Wa asmi', dan dengarlah urusan dunia ini dengan pendengaran Allah. Sehingga ketika sampai ke telinga kita sesuatu yang berkaitan tentang dunia, kita tidak terlalu senang, kita juga tidak terlalu sedih, dan juga kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Jadi orang itu kalau pendengarannya memakai pendengaran Allah, maka yang dia pilih adalah pendengaran yang baik. Yang didengar yang baik-baik saja gitu. Yang dia dengar sesuatu yang bisa menambahkan ketaatan kepada Allah. Jadi pendengarannya itu dipakai untuk hal-hal seperti itu. Yang didengar ya tausiah, yang didengar ya bacaan Quran, bacaan zikiran. Yang didengar adalah ilmu-ilmu yang bisa menghantarkan dia lebih faham tentang urusan agama dan seterusnya. Itu orang yang memakai pendengarannya dengan pendengaran Allah.
Tapi kalau orang yang memakai pendengaran bukan dengan pendengaran Allah, maka dia lebih menikmati suara-suara yang berbau duniawi. Mulai dari gosip, mulai dari lagu, mulai dari apa saja yang menjauhkan diri dari Allah, itu yang dia dengar. Tapi kalau orang yang memakai pendengaran dengan pendengaran Allah, maka dia akan nikmat kalau yang didengar itu adalah hal-hal yang ada kaitannya dengan Allah dan Rasulnya. Jadi ada dua ini, absir bihi wa asmi, itu ada dua penafsiran. Semuanya bisa diambil pelajaran. Makanya Nabi itu dengan dunia tidak begitu perhatian. Ada kerabatnya datang ke kota Madinah, langsung pulangnya dikasih kambing yang jumlahnya memenuhi gunung. Jadi satu gunung itu kambing semua. Itu Nabi pernah punya. Itu langsung dikasih sama kerabatnya. Kalau nggak salah Sofwan, kalau nggak salah. Itu dikasih. Sehingga itu orang langsung cinta dengan Nabi, kemudian masuk ke dalam agama Islam. Makanya kedermawanan Nabi itu seperti karrihil mursalah kalau di dalam maulid. Itu seperti angin yang enggak pandang bulu, akan diberikan kesegaran, kenyamanan ketika mendapatkan tiupan anginnya. Bahkan Nabi itu disifati sebagai orang yang kalau bersedekah tidak takut dengan kefakiran. Jadi kalau sudah ngasih orang itu nggak takut miskin, itu Nabi. Kalau kita kan masih mikir ini, kira-kira kalau saya kasih sekarang, besoknya saya gimana kan gitu. Tapi kalau Nabi tidak. Tu absir bihi wa asmi. Ma lahum min dunihi min waliyyin. Tidaklah ada bagi penduduk langit dan bumi yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Tidak ada bagi penduduk langit dan bumi yang bisa menolong kecuali hanya Allah. Wala yusyriku fi hukmihi ahada, dan tidak ada satu orang pun, satu makhluk pun yang ikut campur di dalam ketetapan Allah, hukum ketetapan Allah. Jadi orang ini akan mengalami seperti ini, seperti itu, atau akan terjadi ini dan itu, semuanya itu tidak ada campur tangan dari makhluk lain. Itu semua adalah murni ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku fi hukmihi ahada. Jadi tidak ada yang campur tangan dengan hukum-hukum ketetapan Allah Subhanahu wa taala di dalam perjalanan makhluk selama dia hidup. Li'annahu ghaniyun 'anil syari', karena Allah itu tidak butuh yang namanya partner, tidak ada. Semuanya itu murni dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita memahami bahwasanya tidak ada yang menolong kecuali Allah, dan ketetapan itu semua adalah ketetapan Allah, maka sebagai umat Islam hendaknya lebih tenang, karena dia mempunyai Tuhan yang akan mengaturnya. Karena
Tuhannya itu yang mempunyai langit dan bumi, yang mengatur semuanya. Masa orang yang beribadah kepadanya tidak akan diatur, karena Allah pasti mengaturnya. Sehingga orang-orang yang beriman itu akan selalu berada di dalam ketenangan, karena Tuhannya itu adalah Allah, pemilik langit dan bumi. Ini saja yang barangkali saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat, memberikan ilmu. Kita tutup dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.